Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Bob itu semua dalam pandangan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Bang Nasab membongkar nasab palsu Pak Alwi di Indonesia, mendapat intimidasi bahkan ancaman fisik termasuk keselamatan dirinya. Maka setelah viral Bang Nasab safari termasuk ke Cirebon, Banyumas, Purbalingga, dan kota-kota yang lainnya untuk memberikan pencerahan, menempatkan bagaimana Bani Pak Alwi di Yaman itu sendiri, dan mereka tidak mengenal dan bahkan menganggap aib predikat habaib di Yaman Tarim itu sendiri, sehingga dibuka secara belak-belakan oleh Bang Nasab melalui podcast atau video call bersama orang-orang yang mengerti tentang perkara ilmu nasab. Untuk itu mari kita simak bagaimana Bang Nasab membuka tabir yang selama ini tersimpan rapat. Sekali lagi mohon maaf yang dari Hakamati Nusantara Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu. Itu sumber juga itu. Dia ketemu sama anak tadi kan cuma lewat, dia bilang kayaknya nggak asing mukanya ini katanya. Oh saya bilang, oh jangan-jangan gara-gara Pak Alawi ya gitu. Iya betul katanya. Berarti sekarang nasab palsu jadi terkenal. Bukan terkenal lagi, jadi buah bibir anak-anak. Jadi kalau ada yang bohong belum internasional, bohong ya. Waduh. Jadi begini loh teman, kita sudah ketemu muridnya Said yang ada di Mekah dan di Madinah. Beliau termasuk orangnya. Saya tanya tentang Balawi, beliau bilang nggak ada Habib di sini. Malah dibilang pendusta. Gitu loh teman-teman. Betul. Fair itu ya. Ya, berarti memang tidak ada nama Habib ya, atau sematan Habib sebagai salah sebutan. Beliau juga suka main TikTok kok. Bahkan beliau itu kan murid Said asli. Ya bukan murid kaleng-kaleng teman-teman. Yang barusan ini muridnya Said asli ini. Ada takzim sama beliau. Saya aja belum pernah belajar langsung sama. Saya nggak tahu apa-apa. Tawadu beliau, masya Allah. Bagaimana orang Madura yang Bahalawi di bawah ini? Ini orang Madura sendiri yang mengatakan. Apakah masih bersikeras bela Bahalawi? Mongol Madura yang keras-keras Mongol. Haji Sakera yang keras, Haji Sakera. Tadi itu macan putih, kalau sudah ada bukti yang valid kayak gitu lari dia. Betul. Kemarin dia sempat mengatakan ketuhanan itu adalah hak. Oh, berarti kalau hak warga negara, PKI, komunis bisa saja bangsa Indonesia itu. Jadi turun kalau sudah digitu kali. Bang Macan Putih tadi pro Balawi ya? Asli. Oh, mau kalah, mau diadeng, itu sepakat. Mereka adalah pendiri Partai Komunis. Masih di Kamal Inyong. Oh, itu jenengan kalau sampai pegang yang namanya kitab Tarikh Hadromiyah. Oh, Macan Putih itu Habib itu bukan orang pribumi. Bacanya. Itu semuanya itu Ustaz, mereka mintain kambing orang-orang Badui, mintain hasil panennya. Itu antum, kok begini banget ya. Antum bisa bedakan dengan di Indonesia. Bagaimana cara mereka membodohi masyarakat dengan memintain uangnya apa itu. Hampir 11-12. Ada satu orang Badui ada di HP saya itu bersaksi juga. Kasih tahu ada taplak meja harga 5 juta di sini. Tongkat harga 70 juta di sini. Nah itu lagi itu. Saya mengatakan di Indonesia kan ada yang Habib siapa itu yang ceramah ketika bilang Yamani, benar pernah lihat video itu. Yamani
Seharusnya Anda itu bersyukur menjadi orang Yaman dengan Yamannya. Ya pelan-pelan saya lupa. Namun ketika saya tanya di sini, tentang bilang Yaman, mereka itu tanggapannya itu tak seperti yang diceritakan Habib itu. Iya. Nah, itu saya kok heran, gimana ini saya di Madinah keliling-keliling nggak ada. Bodong Ustaz. Apa memang mereka itu suka membuat cerita dusta? Allahu a'lam ya. Ya, katanya harus bangga jadi orang Yaman karena Nabi Muhammad dari Yaman katanya. Itu Nabi Muhammad dari Yaman tuh dari mana itu? Ah, iya. Allah saya merusak Yaman itu tinggal saya itu. habis bajingan loh. Itu ada di dalam Simtud Duror itu. Ada gelas. Ya, kata mereka Nabi pernah ke Hadramaut, minum air, terus gelas tempat minumnya itu dia lupa di situ. Terus sekarang dibikinkan kubah gelas itu juga ditawapin. Mungkin saya yang terlalu bodoh ya, tapi saya lihat ya, saya baca sejarah dari dulu sampai sekarang belum ada ceritanya Rasulullah ke Yaman. Iya. Ya, pergi ke Yaman ke Hadramaut masih belum ada ceritanya. Kalau dia pernah ke Yaman seharusnya Al-Qarni itu kan jadi sahabat kan? Sudah sahabat. Iya, Jadi tahu. Tapi belum sekarang. Masa palsu. Enggak sempat. Itu kan Al-Qarni dari Yaman. Indonesia. Manusia mulia lagi. Rasulullah 3 bulan sekali tawaf ke Surabaya katanya. Rasulullah tawaf ke Surabaya katanya. Aduh, Mantap, itu informasi bagus tuh. Allah. terserah kalian sudah, yang masih mau mempercayai silahkan. Kalau mau bodoh terus silahkan bodoh. Kami nggak mau ikut. Cuma mengucapkan terima kasih perjuanganmu Bang Nasab, terima kasih. Ini sama beliau juga, Selalu, beliau juga semangat sama selalu. kayak saya. Menanya-nanyakan tentang kebenaran beliau juga lakukan, Ustadz kita satu ini. Luar biasa beliau. Ya Allah. Mekah Madinah. Saya pernah nanya pada salah satu orang alim tentang Duriyah Nabi. Saya tunjukkan salah satu sifat habaib ya yang terkenal di Indonesia. Saya tunjukkan. Tanggapannya beliau seperti apa? Walaupun ini benar Duriyah Nabi, kalau sifatnya seperti ini, maka dia keluar dari keluarga Nabi katanya. Sebagaimana Kan'an yang dikeluarkan dari putra Nabi Nuh alaihissalam, seperti itu. Iya. Jadi apa namanya? Ketika tubuh membutuhkan cairan secara cepat, elektrolit dan karbohidrat yang hilang perlu digantikan. Dan sistem kekebalan tubuh harus diperkuat. Minum UC Wonto Supplement Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Apa namanya? Masalah Duriyah Nabi itu bukan sebatas nasab saja, tapi akhlakul karimahnya itu tetap dijaga. Kalau memang dia Duriyah Nabi tapi menggambarkan dengan akhlak yang buruk, ya walaupun benar kata salah satu guru saya, walaupun benar jangan dianggap. Bijak aja kepalanya Ustaz ya. Bagaimana? Bijak aja kepalanya. Gimana bang? Bisa diinjak kepalanya itu Habib-Habib yang bilang begitu. Suruh injak kepala. Kita nggak boleh gitu teman-teman. Jadi poinnya itu, apalagi kalau kita masih tentu Yang beliau mendukung katakan nasab. orang alim itu teman-teman, itu bukan dari syekh biasa. Saya yakin itu pasti Sayyid yang beliau tanyakan itu. Sayyid itu 100% saya yakin, karena beliau adalah muridnya para Sayyid. Oh, ada yang cerita pernah mi'raj 70 kali enggak di situ? Ada mi'raj 70 kali enggak katanya Ustaz?
Adek, itu Adam Zen malah marah. Kau bikin apa sama Adam Zen? Ada Gus Adam dari Jember, Ustaz. Dia telepon video sama saya, ajak saya karena dia lihat menguntungkan kan dengan PK apa segala macam di TikTok. Dia tahu saya kan kalau sudah masuk di rumah itu kan bisa, kalau rame pasti rame yang nonton kan. Nah, jadi diajak saya PK itu untuk bikin suatu kondisi yang bisa mengundang penonton itu, yang pro dan yang nggak pro itu bisa masuk. Terus saya tanya sama dia, Gus, ente ini membela Baklawi karena kebenaran apa gimana? Oh, kalau saya nggak bela mereka, katanya. Saya cuma hanya mau cari koin sama uang. jadi orang-orang pribumi yang bela mereka itu, Ustaz, itu mulus, Ustaz. Mulus. Demi uang mati. Demi uang. Pejuang monit. Berarti sama si Kori juga gitu, nasab palsu, cuma demi koin. Kemarin Kori itu ribut sama saya. Masalah kenapa? Ya masalah khilafiyah yang menurut beliau adalah dia tidak sepakat, ya udah dia teriakin saya Wahabi, udah. Bukan saya itu, orang darahnya LM20 kok, darah Bangladesh, mana ada saya Kori. Itu lebih halus lagi daripada Baklawi itu. Yang jelas kalau ngaku turiah Nabi, tunjukkan akhlaknya, gitu aja. Betul sekali. Oh, kalau akhlaknya lebih rendah daripada itu, kambing mungkin dia, si Kori. PWI di Banten. Oh, PWI. Ya Imat kan masih ya? Masih. Saya kok jarang lihat. Beliau nggak main TikTok, nggak main apa beliau? Nggak, maksudnya di update-updatekan yang ceramah-ceramah terbaru kan? Abang nasab palsu, pasir Tarim aja di Shopee bisa laku 2 juta loh. Itu gimana? Iya, 2 juta. Pasir Tarim. Oh. Saya tuh kaget pas lihat kan saya awalnya nggak percaya. Dikirim linknya lah. Ternyata benar loh. Di Shopee itu ada yang 2.500.000. Anak nonton orang dari Banjarmasin, Ustaz, masukin di kantong besar itu, bawa 3 kilo. Saya tanya, Bu, buat apa itu, Bu? Buat dijual, katanya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ini mungkin yang dikatakan bid'ah dolalah ini. Jadi mengada-ada sebuah perkara itu bid'ah ya Ustadz ya. Shopee Live jadi pilihan cerdas. Mobil murah, siap melintas. Harga 1.000 nggak usah bingung. Cek sekarang, beli langsung. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan Shopee Live aku, akun Al-Bishir, tanggal 25 Maret jam 8 malam. Di Shopee Live dan TV kesayanganmu. Karena ada flash sale mobil. Seharga cuma Rp1.000. Wow. Hanya dengan pembayaran menggunakan Shopee Pay. Dan pastinya banyak produk dan promo menarik lainnya. Ada promo bayar kris serba 1.000 khusus di aplikasi Shopee Pay. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pokoknya spesial di Shopee Live aku ya, 25 Maret jam 8 malam. Masuk bila tifa. Saya sudah, teman-teman, saya sudah 3 orang dengan beliau saya temui, muridnya Syed Asli di Mekah sama Madinah. Bukan Syed. Beliau nggak mau dikasih tahu. Intinya gini, teman-teman, saya di Mekah kemarin ketemu dengan muridnya Syed Asli, teman-teman ya, juga cerita sama seperti beliau, bahwasanya sejatinya itu dibilang kadzab, itu nggak benar. Jadi hakul yakin, Syed Asli saja di Mekah dan Madinah murid-muridnya bercerita seperti itu, gimana dengan di Indonesia gitu. Seharusnya lebih utama lagi kita tuh berhati-hati untuk percaya dengan orang-orang bohong.
Itu aja. Ya, luar biasa. Semangat perjuangannya Nasab Palsu. Semoga bisa mencerdas dan mencerahkan tambah informasi yang valid ya dari perjalanan panjenengan. Ini kan menambah khasanah keilmuan yang langsung datang ke TKP. Luar biasa. Bang Host sama kawan-kawan yang lain, aku izin pamit dulu ya. Oh iya. Saya di mana Bang? Gimana? Kalian di mana? Saya di Pesawaran, Prengsewu. Oh di Prengsewu. Oke, siap. Iya, saya di Tanjung Bintang. Oh, Tanjung Bintang. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan gimana? Jangan-jangan sering ketemu, sering ke ini enggak? Kalau NU sering kumpul enggak nih? Karena mereka sudah ramai, mereka sudah punya Hanya aja bansat gondrong gitu. Oh, ya. Oke. Kalau saya sebetulnya nggak buka secara terang-terangan, Bang Kebo. Sebenarnya saya dengan ketua ranting Pesawaran dekat rumah gitu kan. Ini ahli sejarah, sering kumpul, ya sering ngobrol bareng gitu kan. Ya kalau bansat saya banyak kenal. Ya jelas lah kalau di organisasi NU. Makanya jangan-jangan ini. Tanya aja itu Denwansar Joya Wijaya itu. Siap. Yaitu Bang Host, yang jelas saya minta maaf buat kawan-kawan yang mungkin tadi ada kesalahpahaman kita. Ya saya mohon maaf ya. Jadi itu saja bagi saya pendirian adalah kalaupun memang betul saya meluruskan dari apa yang dikatakan oleh daripada sumber nasab palsu tadi, kalaupun memang betul itu adalah zuriyah Nabi tapi dia kaidahnya keluar, ya sama halnya prinsip saya, kalau memang kita mendukung daripada nasab yang nggak jelas, yang ujung-ujungnya madorot, yang justru mereka lebih berbangga diri dan sebenarnya itu lebih baik, artinya kita tidak ikut serana itu atau tidak mendukung keabsahan nasab mereka daripada membuat madorot pada mereka sendiri. Itu kalau prinsip kita secara mendasar. Oke ya buat kawan-kawan ya. Mungkin ya nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang lagi dari kubur doang nggak akan bisa deh. Ya, assalamualaikum, saya ada di sini, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, selalu saya sudah naik ke sini saya. Tadi mati-mati terus ininya apa? Internetnya. Nah ini lagi. Sampai 2 kali. Biar lancar tawasul ke ini, saya tawasul dulu ke Pakai Mukodam biar lancar. Saya kita orang amal mereka ini dari hati ya, dari ubun-ubun, bukannya benci, tidak setuju dengan kesombongannya, benci dengan kesombongannya. Ada 3 malahan. Itu dari ada di Tangerang, ada di Singapura, kasih rasanya itu melarang untuk mencintai orang-orang palsu sama sekali. Kemarin ada mungkin benar mungkin enggak ya, ada orang Irak tanya aja, saya pernah tanya yang mau kasih uang untuk saya. Yang penting diam, jangan kok di Irak sama Tunisia. Saya bilang kalau kamu memang dia Habib dan isinya, saya tidak akan berhenti berkata. Kayak gitu kan. Saya bukan orang yang biarpun saya kelaparan, saya tidak akan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tidak akan menjual agama saya, akidah saya,
kepada orang-orang yang rendah. Apalagi uang, kamu bilang, kamu ini hina dan telah menghina keluarga kamu sendiri. Saya bilang gitu. Akhirnya dia kemaluan. Itu masih bangsa Al-Qatiri lagi. Masih bangsa Al-Qatiri. Jadi dia kayaknya disuruh sama Balwi. Waduh. Dari mana? Bahaya itu orang. Dari Masuk angin dong, Syekh. Bukan masuk angin lagi. Emang banyak di Indonesia Al-Qatiri itu tidak tahu sejarah. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya menyalahkan abah-abah mereka. Kenapa tidak diajari tentang akidah, tentang kebanggaan dia, Tentang riwayatnya. Seharusnya. Iya, Mas. Karena mereka itu udah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana di program One on One spesial Ramadan. Dan tentu saya sangat terhormat dan senang sekali dapat berbincang kali ini dengan tokoh muslim. Beliau merupakan intelektual muslim sekaligus pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau yang akrab disapa Gus Yahya. Assalamualaikum Gus. Senang sekali bisa berbincang dengan Gus dan Gus meluangkan waktu bersama Kompas TV kali ini. Gus, ini terkadang ya di setahun, tiap tahun tuh Ramadan selalu bergulir, tapi publik banyak bertanya ketika PBNU kerap sama dengan pemerintah dalam penentuan satu Ramadan dan satu Syawal, namun kerap berbeda dengan organisasi Muhammadiyah. Ini selalu kerap diperbincangkan, padahal kita selalu tahu gitu. Nah, bagaimana pandangan Gus mengenai ini? Buat kami di lingkungan NU ini hal yang normal, yang sudah lazim, bukan hanya dalam soal Ramadan atau Syawal saja, tapi juga dalam banyak hal menyangkut peribadatan. Sudah biasa di dalam khazanah wacana keagamaan di lingkungan NU itu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Dalam hal keagamaan itu ada berbagai macam mazhab yang sama-sama diakui dan orang boleh memilih. Semua tinggal soal milih saja. Dan terkait dengan pemerintah ini, karena sekian puluh tahun yang lalu memang ada kesepakatan bahwa pemerintah menentukan awal Ramadan, membuat keputusan tentang awal Ramadan dan tentang Idul Fitri, dan dibuatkan forumnya di antara ormas-ormas Islam dan sebagainya. Saya kira itu saja. Nah, kalau soal sama atau tidak sama, kebetulan saja saya kira ya dulu biasa juga NU berbeda dengan pemerintah. Saya kira ini soal kebetulan, namanya juga pemerintah. Saya kira membuat penetapan itu sebagai hasil diskusi di antara para ulama dan para pimpinan ormas, sehingga ya saya kira menurut saya sejauh ini semuanya masih normal saja ya, biasa, normal saja. Namun apakah ada wacana untuk menyamakan persepsi mengenai penentuan satu Ramadan dengan seluruh organisasi Islam dan pemerintah gitu? Persoalannya bukan soal itu, tapi perlu
apa tidak? Perlu apa tidak? Sama itu apakah perlu sama atau tidak? Ya, dan selama ini ada kelompok-kelompok yang juga sangat berbeda, kadang-kadang malah ada yang mendahului sampai seminggu. Ya, secara apa ya, dalam konteks konstruksi kenegaraan, konstruksi kepemerintahan, saya kira ya tidak ada yang bisa dilakukan terkait itu ya. Nah, sejauh tidak mengganggu kegiatan atau suasana kemasyarakatan secara umum, saya kira tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Berbeda pun tidak masalah. Dalam soal lain kita berbeda terus selama ini. Berarti prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu melekat ya Gus ya. Berbeda tapi biasa saja ya. Hal-hal yang wajar ya Gus ya. Yaitu saya kira nilai dasar yang menjadi pondasi dari keberadaan kita sebagai satu bangsa, itu bahwa kita ini menyadari, mengakui, mengapresiasi kebinekaan yang ada di dalam masyarakat itu sebagai kenyataan, tetapi kita berikrar untuk selalu bersama, bersatu sebagai satu bangsa. Saya kira itu. Gus, kita kenal bahwa PBNU sangat toleran. Beberapa kegiatan keagamaan umat lain terlibat. Begitupun sebaliknya, umat lain terlibat apabila memasuki bulan Ramadan, apalagi memasuki Idul Fitri. Fenomena kemarin, Gus, ada war takjil. Masyarakat non-Muslim berburu takjil. Bagaimana pandangan Gus mengenai ini untuk toleransi ke depan? Apakah semakin baik bangsa ini dalam hal tersebut, atau ada hal-hal yang menurut Gus ini agak menurun atau seperti apa? Ya, kegiatan-kegiatan yang mempromosikan toleransi seperti itu saya kira bagus sekali. Itu sangat positif bagi kehidupan bermasyarakat kita, dan sesuatu yang harus terus-menerus kita kaitkan dengan ingatan bahwa kita ini sebagai bangsa sudah bersepakat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, kesatuan ini. Karena kita sudah bersepakat untuk mendirikan Indonesia ini sebagai negara kesatuan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan sendi-sendi Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang terus-menerus harus kita ingatkan kepada masyarakat, karena harmoni, kebersamaan, kerukunan di dalam masyarakat ini menyangkut nasib masa depan kita bersama. Kita hanya bisa bertahan sebagai masyarakat apabila kita mampu menjaga kesatuan, persatuan, menjaga kerukunan, dan seterusnya. Nah, memang dari waktu ke waktu selalu saja ada tantangan, ada tantangan-tantangan. Ya, karena ya, orang sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang toleran, bangsa yang